Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas 2 audit kas dan bank. Jadi di pertemuan sebelumnya kalian sudah mengerjakan tugas 1 ya tentang pemahaman bisnis klien dan juga mengisi kuesioner SPI. Itu ya. Nah, untuk tugas kedua ini, kalian akan mulai melakukan audit untuk akun. Jadi akun yang pertama adalah kas dan bank. Silakan dibuka di buku modul ya, seperti di yang terlihat di sini. Jadi silakan buka tugas 2 audit kas dan bank. Nah, di sini sudah dijelaskan tujuan umum, tujuan khusus, ilustrasi kasusnya seperti apa. Jadi silahkan dibaca ya informasi khususnya. Ini perusahaan mengelola dana kas dalam kas kecil dan rekening bank BNI. Kemudian dana kas kecil dikelola secara impres sebesar 2.500.000 dan selanjutnya. Nah, di sini juga ada temuan audit, kemudian dokumen-dokumen yang diperlukan seperti buku besar. Di sini terlihat saldo Bank BNI dan saldo kas kecil di tahun auditnya, yaitu tahun 2017 dan tahun sebelumnya, 2016. Nah, di sini juga ada penerimaan belum disetor, cek masih beredar, penerimaan belum dibukukan, rekening koran ya. Jadi ini saldo di banknya kita bisa lihat dari rekening koran ini. Kemudian rekap penerimaan kas, rekap pengeluaran kas, laporan rekonsiliasi bank, kemudian dana kas kecil, nanti kita akan menghitung kembali dana kas kecilnya ya. Kemudian di sini juga dijelaskan mengenai prosedur pengujian substantifnya seperti apa. Jadi untuk memeriksa audit kas dan bank ini, prosedur-prosedur ini yang dilakukan ya. Nanti silahkan dibaca. Nah, kemudian petunjuk pengisian modulnya tertera di sini ya. Jadi kita tinggal ikuti aja langkah-langkahnya di sini. Nah, di sini sekalian sambil saya buka kertas kerjanya. Jadi kertas kerjanya ini ada 5 ya. Ini 1 sampai 5. Nah, yang pertama ini adalah top schedule. Nah, di sini top schedule itu eh, sama dengan kertas kerja utama ya. Kita bisa ikuti aja langkah-langkah di sini. Judul kertas kerjanya diisikan kas dan bank. Berarti di sini kas dan bank. Kemudian 31 Desember 2017 ya yang kita audit. Kemudian indeksnya sesuaikan dengan pedoman. Ini daftar indeksnya ya. Karena ini kertas kerja yang utamanya. Berarti kita isi indeksnya A. Nah, A1 sampai A21 ini adalah pendukung dari kertas kerja utama, gitu ya. Nah, ini disebutnya top schedule dan supporting schedule ya. Berarti top schedule-nya yang A, kemudian supporting schedule-nya yang bawahnya ini. Oke. Nah, kemudian setelah yang B mengisi indeks, kemudian yang C kolom keterangan diisi jenis kas dan bank, Bank BNI, terus bawahnya kas kecil kantor. Nah, referensi diisi indeks masing-masing Bank BNI dan kas kecil. Berarti yang Bank BNI itu indeksnya eh, A1 ya, dan juga A11. Kalau yang kas kecil A2 dan A21. Jadi ini itu maksudnya dokumen pendukung untuk menghitung saldo kas dan bank tersebut. Oke, kemudian saldo per buku dan saldo tahun lalu diisi dari saldo buku besar. Nah, di atas tadi kan kita sudah ada dokumen buku besar ya. Coba kita cari dulu. Nah, ini buku besarnya. Berarti kita bisa isikan saldo per bukunya 2017. Kemudian di sini saldo tahun lalu itu saldo yang 2016. Nah, net adjustment dan saldo per audit itu kita isi nanti setelah kita lengkapi kertas kerja 1 sampai 4 ya. Karena net adjustment itu penyesuaian yang kita temukan selama proses audit. Kalau sekarang kan kita nggak tahu ya ini angka 58.850 dan 2.500.000 itu sudah betul apa belum karena kita belum memeriksa masing-masing ya kan. Kita masih membuat top schedule-nya aja. Jadi net adjustment dan saldo per audit kita isi terakhir nanti.
Oke, nah itu sepertinya sudah untuk poin nomor satu. Jadi cara pengerjaannya begitu ya, kita ikuti saja langkah-langkah di sini. Nah nanti misalnya ada poin yang nggak jelas maksudnya gitu ya, oh ini maksudnya apa ya? Diisi dari hasil audit kertas kerja pendukung. Nah itu dilewati aja, nanti bisa ditanyakan ketika kita bertemu di kelas gitu ya. Nah setelah itu kita isi yang nomor dua. Ini sudah ya, berarti oh ini spasinya kurang. Nah, ini kertas kerja kedua, berarti ini kertas kerja pendukung A1. Nanti di sini indeksnya berarti diisikan A1, judul kertas kerjanya rekonsiliasi bank. Nah, ini kita mau menghitung kembali rekonsiliasi banknya. Ya, jadi ini adalah pendukung untuk kertas kerja pendukung untuk menghitung saldo di bank. Indeks dan judul. Nah, karena ini mau menghitung kembali rekonsiliasi bank, di sini diminta untuk memberikan judul laporan rekonsiliasi sebagaimana lazimnya. Berarti ya ditulis aja rekonsiliasi bank gitu ya. Kemudian diminta untuk menyusun rekonsiliasi satu kolom dari saldo kas menuju saldo rekening koran gitu. Oke. Nah, di sini itu kan sudah ada di atas tadi ya, rekonsiliasi bank. Nah, ini nanti judulnya disamakan aja dengan ini. PT Wana Eka Setia, laporan rekonsiliasi Bank BNI periode Desember 2017. Nah, ini ceritanya kan di perusahaan PT Wahana Eka Setia ini mereka sudah membuat laporan rekonsiliasi bank. Nah, auditor itu mau menghitung kembali, memastikan ini benar nggak sih perhitungannya laporan rekonsiliasi bank itu seperti ini. Nah, kalau di sini dia menghitungnya dengan cara, karena ini tadi dua kolom ya, ini tadi kan perusahaan membuat yang dua kolom, memang secara umumnya seperti ini. Nah, kemudian sama auditor mau dicek, benar nggak sih itu dia mau membuat laporan rekonsiliasi bank satu kolom. Nah, ini susun rekonsiliasi satu kolom. Kerangka pengerjaannya dibuat laporan menurun, diikuti langkahnya persis seperti ini ya, jangan diganti-ganti. Jadi pertama, saldo menurut perusahaan dari saldo buku besar akhir 2017. Nah, ini silakan dilihat tadi dari buku besarnya, saldo menurut perusahaan itu berapa, Bank BNI. Kemudian bawahnya nanti cek masih beredar, penerimaan belum dibukukan, dan jasa giro. Terus dikurangi transaksi penerimaan belum disetor dan beban administrasi pembukuan bank. Jadi silakan dicari dari bukti-bukti yang ada di atas tadi ya. Silakan dimasukkan. Nah, terakhir saldo menurut bank dari rekening koran Desember 2017. Nah, hmm, apa namanya? Ini tuh nanti setelah dihitung jumlahnya ditambah dan dikurangi, kita cocokkan apakah hasil ini sama dengan laporan rekonsiliasi bank yang dibuat sama perusahaan tadi gitu. Nah, ini periksa jurnal penyesuaian. Jika belum ada, saudara usulkan. Kita lihat ya. Tadi kita cari informasinya sudah dibuat belum ya jurnal penyesuaiannya. Nah, caranya itu mencari informasi di sini. Nah, di sini ada catatan. Atas laporan rekonsiliasi bank tersebut oleh perusahaan belum dibuatkan penyesuaian gitu ya. Nanti silahkan dibuat penyesuaian gitu. Nah, itu tadi sudah poin dua. Nanti silakan coba dikerjakan aja ya. Misalnya ada yang bingung atau ada yang nggak tahu atau nggak yakin ini benar nggak ya, nggak apa-apa. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, ini juga kurang turun. Permintaan konfirmasi bank ini berarti nomor tiga. Konfirmasi bank. Kertas kerja pendukung A11. Nah, jangan lupa diberi indeks ya di sini A11 walaupun nggak ada tempatnya. Diisi sesuai dengan informasi di poin nomor tiga ini. Tuh ya, nanti ini diisi sesuai rekening koran yang ada di atas. Kalau misalnya utang dicari di atas nggak ada informasinya, berarti diisi nol aja. Rekening lain coba dicari juga. Kalau nggak ada rekening lain juga diisi nol ya. Jangan dikosongi, karena kalau dikosongi kelihatannya seperti belum dikerjakan gitu. Padahal kan sudah dikerjakan, tapi memang tidak ada. Jadi harus diisi nol atau strip gitu ya.
Nah, selanjutnya setelah mengisi itu, mengisi berita acara perhitungan dana kas. Nah, ini menghitung dana kas kecil. Dana kas kecil itu di sini sudah ada instruksinya. Berarti ini untuk nomor 4 ya, A2. Jangan lupa dikasih tulisan A2 di samping sebagai indeks. Nah, ini di sini kan nggak ada ya informasinya hari dan tanggal. Silakan dilengkapi sampai habis. Nah, ini kita cari di atas di mana ya informasinya. Nah, ini dana kas kecil bisa diisi sesuai dengan informasi di sini. Itu ya. Terus sampai ke bukti pengeluaran, perincian biaya bonota ini sudah ada di sini. Silakan diisi. Ya, sampai habis ya. Sampai eh, kasirnya juga diisi ya, nama kasirnya siapa, boleh diisi nama temennya. Bukan nama kalian sendiri ya, karena kalian kan sebagai auditor kemarin ceritanya. Nah, kemudian ini yang terakhir, pengeluaran yang perlu disesuaikan. Nanti ini kita isi sama-sama aja di pertemuan selanjutnya ya. Jadi silakan diisi yang lembaran 1 sampai 4. Oke. Nah, eh, untuk pengeluaran yang disesuaikan ini isinya adalah menghitung kembali dana kas kecil di sini. Jadi kan setelah menghitung ya, setelah diisi masing-masing ini seribuannya ada berapa, 500-annya berapa, kemudian pohon-pohonnya berapa, di sini itu baru kita analisa, kita hitung kembali. Betul nggak ya jumlahnya kas kecil itu sesuai dengan yang seharusnya gitu. Itu di lembaran nomor 5 ini gitu ya. Nah, ini boleh dikerjakan diketik, boleh juga di print dan ditulis langsung ya, terserah aja. Yang penting hari ini diselesaikan sampai yang poin 4 gitu ya. Nanti minggu depan kita bahas dan juga kita kerjakan yang lembar kerja nomor 5. Nanti kalau ada yang nggak jelas boleh ditanyakan lewat WA gitu ya. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.